Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Mesti Abdi Kapane dengan NIM 192406012. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proyek sistem pendukung keputusan. Untuk studi kasus ini diambil dari proyek kelompok lab pemrograman visual yaitu Coffee Shop dengan nama coffee shopnya adalah Dejiratif Coffee Shop. Seperti yang kita tahu, kopi merupakan salah satu minuman yang hampir diminati semua kalangan usia dengan jenis kopi yang berbeda. Untuk jenis kopi itu sendiri terdiri dari coffee latte, cold brew, caramel macchiato, dan lainnya. Pada studi kasus kali ini akan mencari kopi dengan peminat paling banyak menggunakan metode MFEP. Metode MFEP itu adalah metode multifaktor evaluation process, yaitu dengan menentukan bobot sesuai kebutuhan untuk mengambil sebuah keputusan. Untuk pemilihan kopi, hal yang dianggap penting sebenarnya banyak, cuma untuk pengambilan keputusan kali ini, hal yang dianggap penting kami ambil sebanyak 4 faktor, yaitu rasa, harga, tampilan, dan peminat. Langsung saja, yang pertama yaitu menentukan faktor, evaluasi faktor, dan bobot faktor. Untuk tabel 1 yaitu menentukan faktor dan evaluasi faktornya. Tadi kita udah sebutkan faktor atau hal yang dianggap penting dalam menentukan mengambil keputusan di dalam pemilihan kopi ini ada faktor rasa, tampilan, harga, dan peminat. Sedangkan untuk evaluasi faktornya kita ambil dari 3 jenis menu kopi di coffee shop, di Dejiratif Coffee Shop, yaitu cold brew, caramel macchiato, dan coffee latte. Kemudian tabel yang kedua yaitu menentukan faktor dan bobot faktornya. Di sini bobot faktornya itu harus berjumlah 100. Jumlah nilainya harus 100%. Jadi untuk 100% ini karena ada 4 faktor, jadi dibagi nilainya ke 4 faktor tersebut dengan nilai bebas, dengan penentuan nilai bebas, tetapi harus tetap memiliki jumlah 100%. Untuk faktor rasa kita kasih di sini nilainya 0,40 atau 40%, karena menurut saya dalam penentuan kopi atau pemilihan kopi, hal yang paling penting adalah rasa. Kemudian yang kedua tampilan dengan pemberian bobot faktor 0,25, untuk harga 0,20, dan peminatnya 0,15. Jika dijumlahkan untuk semua bobot faktor ini, maka dia akan berjumlah 100%. Selanjutnya yaitu menentukan bobot evaluasi faktor. Untuk faktor di sini evaluasi faktornya tadi ada 3, yaitu cold brew, caramel, dan coffee latte. Untuk penentuan bobotnya kita kasih rentang nilai dengan 1 sampai 10, di mana nilai 1 adalah nilai yang paling rendah dan 10 adalah nilai yang paling tinggi. Kemudian untuk pemberian nilai kita kasih nilai bebas atau sesuai dengan keinginan masing-masing, sesuai dengan pendapat masing-masing menurut jenis kopinya. Untuk faktor rasa sini saya ngasih nilai cold brew dengan nilai 8, caramel 9, dan coffee latte 7. Untuk faktor tampilan cold brew-nya 8, caramel 9, dan coffee latte 8. Untuk faktor harga cold brew 8, caramel 7, coffee latte 8. Dan untuk faktor peminat cold brew dengan nilai 9, caramel 9, dan coffee latte 7. Selanjutnya yaitu setelah menentukan bobot evaluasi faktor, kita menghitung evaluasi faktor untuk cold brew, atau kita mencari bobot dari evaluasi faktor untuk cold brew-nya. Cara mencari bobot evaluasi faktornya itu mengkalikan bobot evaluasi faktor dengan bobot faktornya. Untuk yang pertama yaitu faktor rasa, di mana tadi untuk cold brew kita kasih dengan bobot 8, kemudian dikalikan dengan bobot faktor rasa tadi kita kasih dengan bobot 0,40. Kemudian 8 dikalikan 0,40 dia menghasilkan 3,2. Kemudian yang untuk tampilan cold brew dengan bobot 8 dikalikan 0,25 menghasilkan 2. Harga dengan cold brew bobotnya 8 dikali bobot faktor 0,20 sama dengan 1,6. Kemudian peminat bobotnya 9
dikalikan 0,15 dengan menghasilkan bobot evaluasi 1,35. Kemudian di total keempat jumlah bobot evaluasi sehingga menghasilkan 8,15. Kemudian selanjutnya menghitung bobot evaluasi faktor untuk karamel. Faktor rasa bobot karamelnya 9 dikalikan 0,40 menghasilkan 3,6. Tampilan bobotnya 9 dikali 0,25 menghasilkan 2,25. Untuk harga bobot 7 dikali 0,20 sehingga hasilnya 1,4. Dan peminat bobot 9 dikali 0,15 hasilnya 1,35. Sehingga total dari bobot evaluasinya yaitu 8,6. Untuk dua evaluasi faktor yang udah kita cari antara karamel dan cold brew, di sini kita udah bisa lihat perbandingan nilainya antara karamel dan cold brew. Dapat kita lihat cold brew itu dengan total bobotnya 8,15 sedangkan karamel 8,6. Di sini kita bisa lihat kalau antara jenis kopi karamel dan cold brew yang paling tinggi adalah karamel. Kemudian untuk menentukan nilai tertingginya kita harus mencari bobot evaluasi faktor yang terakhir yaitu coffee late. Untuk faktor rasa kita kasih bobot 7 dikali 0,40 sehingga hasilnya 2,8. Tampilan bobot 8 dikali 0,25 hasilnya 2. Harga bobot 8 dikali 0,20 hasilnya 1,6. Dan yang terakhir peminat bobot 7 dikali 0,15 hasilnya 1,05. Sehingga totalnya itu 7,45. Setelah kita selesai mencari bobot evaluasinya, kita bisa membandingkan nilai yang tertinggi di antara 3 evaluasi faktornya. Langsung saja ke hasil evaluasinya, yaitu di sini kita bisa lihat kalau cold brew itu mendapat nilai sebesar 8,15, kemudian karamel macchiato tadi mendapat nilai sebesar 8,6 dan coffee late dengan bobotnya 7,45. Untuk diagramnya, maaf sepertinya kalau dia di PPT-nya dijalankan, diagramnya nggak kelihatan warnanya. Tapi untuk pemberian nilai dia cold brew 8,15, karamel 8,6, coffee late 7,45. Di sini kita bisa lihat hasilnya setelah mencari dengan metode MFEP. Kita bisa lihat nilai tertinggi dari 3 jenis kopi ini adalah karamel macchiato. Jadi kopi yang paling banyak dibeli atau paling banyak peminatnya ataupun best seller di Generative Coffee Shop adalah caramel macchiato dengan nilai bobot yaitu 8,6, dan yang kedua adalah cold brew dengan nilai bobot 8,15, dan yang terakhir adalah coffee late dengan bobot 7,45. Kemudian selanjutnya kita masuk ke use case. Use case ada yang namanya admin atau disebut dengan yang menjalankan suatu aplikasi yang menjalankan suatu aplikasi. Admin ini dapat mengelola data pembeli, melihat data pembeli dan membuat laporan data pembeli. Kemudian di pengelolaan data pembeli dia dapat diperluas dengan melakukan CRUD atau create, update, dan delete, yaitu tambah data pembeli, edit, kemudian hapus. Dan yang terakhir yaitu ada activity diagram. Di sini ada 2 kolom antara admin dan sistem, di mana admin dapat membuka aplikasi dari Generative Coffee Shop, kemudian sistem bakal menampilkan aplikasinya. Setelah sistem menampilkan aplikasi, kemudian admin bisa menambahkan, mengubah, menghapus data menu sesuai keinginan. Setelah itu sistem bakal mengakses apakah Anda ingin menghapus data ini. Jika admin memilih yes, maka sistem akan mengeluarkan message box dengan tulisan data berhasil ditambahkan, diedit maupun dihapus.
Tapi jika admin mengklik no atau tidak, maka sistem akan menampilkan message box dengan tulisan input, edit, atau hapus gagal. Kemudian dia setelah kita memilih antara dua itu, kemudian dia akan menampilkan aplikasinya. Setelah itu admin bisa menutup aplikasi. Cukup sekian yang bisa sampaikan mengenai penjelasan tentang proyek sistem pendukung keputusan di Digiratif Coffee Shop. Jika ada yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih.